Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munani, mahasiswi kampus Pancasakti dari Prodi PAUD Reguler Pres dengan NIM 18620500062. Mata pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Wening Rahayu. Saya akan memaparkan tentang ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Itu ada 2. 1. Ragam bahasa secara lisan. Ragam bahasa lisan biasanya dikeluarkan secara lisan atau dengan media lisan seperti suara. Ciri-ciri ragam bahasa lisan memerlukan teman berbicara, tidak bisa sendiri, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi dan juga waktu. Perlunya intonasi dalam berbicara dan bahasa tubuh yang digunakan berlangsung dengan gesit dan cepat. Ciri ragam bahasa tulis tidak diperlukan adanya kehadiran orang, tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu. Kosakata yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan teliti. Dalam membentuk kata dan kalimat haruslah sempurna mungkin. Struktur kalimat yang terbentuk harus lengkap. Paragraf yang ada dikembangkan dengan lengkap, biasanya berlangsung sangat lambat dan memerlukan alat bantu sebagai media. Ragam bahasa yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara. Di sini ada 3, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Jawa berbeda dengan bahasa Indonesia masyarakat Sumatera. Di Indonesia mempunyai ragam bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, bahasa pendidikan. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Biasa teman-teman yang berada di lingkungan sekolah pasti cara berbicaranya berbeda dengan yang ada di rumah. Yang ketiga, bahasa formal dan non formal. Bahasa formal sering digunakan dalam acara resmi seperti upacara pelantikan, seminar dan rapat. Sedangkan bahasa non formal sering digunakan sehari-hari di luar acara resmi, seperti kita kumpul dengan tetangga, saudara, dan teman-teman yang ada di rumah. Jenis ragam bahasa yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Di sini terdiri dari 2, ragam bahasa lama dan ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa lama itu biasanya itu dipakai pada zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki 33 provinsi. Dari setiap provinsi mempunyai bahasa yang berbeda atau disebut dengan bahasa daerah. Ragam bahasa yang kedua. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Terdiri dari ragam bahasa baku dan ragam bahasa sastra. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Sedangkan ragam bahasa sastra, ragam ini menggunakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, contohnya seperti roman, novel. Metode penggunaan ragam bahasa. Karena banyaknya ragam bahasa yang ada di tengah masyarakat, maka kita harus bijak dan cermat dalam menggunakan ragam bahasa. Menggunakan ragam bahasa harus sesuai dengan bidang yang digeluti atau dikuasai. Sekian dari saya, pemaparan ragam bahasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan jempolnya.